Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, setiap individu atau manusia cenderung untuk melakukan tindakan baik atau tindakan yang kurang baik. Bila melakukan perbuatan baik, maka Allah akan merahmati hidupnya. Sedangkan bagi yang melakukan perbuatan buruk, maka akan menerima azab dan siksaan di akhirat. Adapun perbuatan buruk yang dilakukan umat muslim disebut maksiat atau dosa. Dan perbuatan dosa yang dilakukan seseorang terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Namun ternyata ada beberapa dosa besar yang tidak diampuni jika dilakukan. Penjelasan mengenai hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah, yang artinya, jika kamu menjauhi perbuatan dosa yang termasuk dosa-dosa besar yang dilarang, pasti kami akan mengampuni dosa-dosamu yang lebih kecil dan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 7 dosa besar yang harus dihindari umat muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, maka berikut akan kami jabarkan secara lengkap untuk memahami lebih jelas dosa-dosa besar yang tidak diampuni meskipun telah bertaubat. Yang pertama, syirik. Dosa besar pertama yang tidak diampuni Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah.
Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan, atau yang lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 mengenai syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru aw yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalalan ba'idan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya, namun Dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Lalu yang kedua adalah sihir. Jadi dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah sihir. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud lain kecuali agar manusia menjadi musyrik. Betapa banyak manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir hanyalah haram. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya dari sihir adalah kufur. Dalam Al-Quran ditemukan ayat yang membicarakan tentang sihir, seperti surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya adalah mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa mengatakan, "Kami hanyalah cobaan bagimu, oleh karena itu janganlah kafir." Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang merugikan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh atau menggunakan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahui. Lalu dosa besar yang ketiga yaitu membunuh jiwa. Jadi membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena hal lain yang tidak dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskan mereka ke neraka jahanam. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-32. Allah berfirman yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan, atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun banyak di antara mereka setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Dosa besar yang keempat yaitu memakan riba. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, dosa besar yang tidak diampuni ini adalah memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram.
Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan. Dosa besar selanjutnya, yaitu yang kelima, adalah memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-10, Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'iron. Sesungguhnya orang-orang yang menzolimi dengan memakan harta anak yatim, mereka seolah-olah menelan api di dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka yang dimaksudkan dalam hal ini. Dosa yang keenam yaitu melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke neraka jahanam. Jadi lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tapi beberapa orang justru malah kabur. Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh semakin kuat. Dosa besar yang ketujuh yaitu menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Menuduh zina yang dimaksud hal ini adalah memfitnah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa ada bukti. Orang yang melakukan dosa tersebut akan mendapatkan ganjaran di dunia maupun di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat keempat. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldata wala ta'balu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah 80 kali dera, dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi demikian 7 dosa besar yang betul-betul harus kita hindari sepanjang hayat hidup kita di dunia, karena beresiko taubat kita bisa tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu menjauhkan kita dari ke-7 dosa besar yang luar biasa ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.